Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku bersama dengan aku Davarino. Dan di sini kita akan melanjutkan ya teman-teman pembelajaran bahasa pemrograman C++ pada kategori level 3 dan juga 4. Dimana pada sebelumnya teman-teman sudah belajar ya tentang variabel, tipe data, input, dan hal sebagainya. Dimana ini pada level 3 dan 4 ini adalah lanjutan dari apa yang kita pelajari pada pemrograman C++. Nah, yang dimana isinya adalah kita akan mempelajari terkait kondisional, logika boolean, perulangan, parameter copy atau reference, prototype fungsi, organisasi kode, .hpp dan juga .cpp. Gitu. Nah, mungkin beberapa ini teman-teman sudah kenal ya, contoh ada kondisional. Ini biasanya pakai if else ya, yang udah dipelajari di Python. Lalu juga ada boolean, yaitu isinya true false ya. Lalu juga ada perulangan, biasanya bisa menggunakan for atau do while atau juga while. Itu bisa, teman-teman. Juga ada fungsi juga di sini. Nah, dimana biasanya teman-teman udah mempelajari itu di bahasa Python, jadi teman-teman mungkin berharapnya bisa lebih paham ya terkait logika atau algoritma pemrograman dari beberapa yang akan kita pelajari kali ini. Hanya sini ada perbedaan pada sintaks atau perbedaan penulisan kodenya saja, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke kondisional. Nah, kondisional itu sebuah struktur kondisi yang digunakan untuk membuat program agar mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai tertentu. Dengan menggunakan if, dan else, kita dapat membuat percabangan yang lebih kompleks. Kondisional itu juga sangat penting dalam hampir semua aplikasi, mulai dari validasi input pengguna, penilaian nilai, hingga pengaturan logika pada sistem sensor dan juga IoT. Nah, ini contoh programnya teman-teman dari perkondisian if else, dimana ini ada menginputkan ya atau memberikan variabel, ada variabel nilai, yaitu dia bertipe data integer. Lalu kita memberikan isi data atau nilai ya pada variabel nilai ini. Lalu kita masuk ke perkondisiannya. Untuk perkondisiannya, kalau di bahasa C++ itu seperti ini teman-teman, hampir sama seperti yang di Python yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya aja jangan lupa pada terakhir, pada isi dari perkondisiannya ini. Sini contoh isi dari if yang ini ada cout ya, mau output grade A. Jangan lupa diberi titik koma ya teman-teman. Itu yang akan menjadi perbedaan terbesar itu dari bahasa Python dan juga bahasa C++. Tuh. Nah, masuk ke sini ada perkondisian if jika nilai variabel nilai itu isinya itu lebih dari 90, lebih dari sampai dengan 90, berarti 90, 91, 92 dan seterusnya ke atas. Maka dia akan keluar output yaitu grade A, nilai A. Nah, ini juga ada lagi, percabangan lagi, else if jika nilai itu dia lebih dari sampai dengan 75, berarti 75, 76, 77, 78 dan seterusnya. Itu dia akan mendapatkan nilai B. Outputnya adalah grade B. Nah, else berarti jika ternyata nilai itu dia tidak di atas 90, tidak di atas 75, berarti dia di bawah 75, 74, 73 dan seterusnya sebawahnya lagi. Itu dia akan masuk ke perkondisian yang else. Nah, maka dia akan mengeluarkan output yaitu grade C. Kayak gitu teman-teman untuk perkondisian. Oke, kita lanjut. Ini ada logika boolean di mana ini sebuah operator ya seperti ini and ya. Terus juga ada ini garis tegak dua dan juga ada pentung di mana ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi agar program lebih fleksibel. Nah, dengan logika boolean, kita dapat membuat syarat yang lebih detail, misalnya memeriksa dua kondisi sekaligus. Operator ini sangat penting dalam validasi data serta mengatur kontrol pada perangkat. Nah, di sini kan ada ini dua ini simbol ini berarti adalah menandakan dia n ya, n itu dan. Jadi misalnya pada perkondisian ya, dia ingin mengkondisikan sebuah dua kondisi dalam satu deklarasi. Nah, kita bisa menggunakan n ini juga di sini ada or dan juga ada not gitu. Di contoh program ini kita menggunakan n ya. Jadi di sini ketika usia, variabel usia itu lebih dari sampai dengan 17 tahun, berarti 17, 18, 19 dan seterusnya. Dan dia punya SIM ya, maka dia akan keluar output yaitu boleh mengemudi. Nah, else ketika
ternyata usianya yang nggak lebih dari 17, ternyata di bawah 17 dan juga dia nggak punya SIM, maka outputnya akan keluar tidak boleh mengemudi. Ini adalah contoh ya untuk penggunaan boolean. Jadi walaupun nanti ini dia adalah menggabungkan dua parameter variabel di dalam satu kondisi. Jadi dia ingin kondisinya itu adalah usianya itu lebih dari 17 dan juga dia punya SIM. Kalau salah satu ini nggak memenuhi, maka dia akan masuk nilainya kondisinya adalah false dan dia akan masuk ke else. Ataupun dua-duanya ternyata nggak sesuai. Jadi harus dua-duanya ini sesuai, teman-teman. Dua-duanya sesuai baru program yang kondisinya if ini dia akan berjalan, boleh mengemudi. Kalau salah satu ataupun dua-duanya itu salah, nggak memenuhi kondisinya, maka akan dianggap false nilainya dan masuk ke kondisi yang else ini, tidak boleh mengemudi. Itu teman-teman. Dimana ini adalah variabel usia, itu bertipe data integer dan isinya adalah 20 tahun. Lalu ada juga pada variabel punya SIM, dia bertipe datanya boolean, dimana isinya adalah true, berarti dia punya SIM. Kalau false, berarti dia nggak punya SIM. Gitu teman-teman. Itu untuk contoh dari sebuah yang namanya tadi boolean. Ya, perkondisian kita gabungkan dengan sebuah boolean, logika boolean. Kita lanjut, kita masuk ke dalam perulangan atau looping ya teman-teman. Dimana pertama ini aku jelasin dulu untuk looping yang for. Nah, loop for sendiri itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Loop ini sangat efisien untuk menampilkan data berulang, menghitung deret atau menampilkan tabel perkalian. Struktur loop yang jelas membuat programmer dapat membaca pola iterasi dengan mudah. Kita masuk ke contoh programnya. Di sini ada for integer i. Jadi ada variabel i, itu bertipe data integer mulai dari 1. Nah, lalu i itu kurang dari sama dengan 10. Lalu koma lagi i plus plus. Nah, lalu setelah itu ada si out perulangan ke i. Jadi nanti outputnya adalah dia akan mencetak i ini dari yang dia nilainya 1, dia akan plus plus sampai nilainya mencapai 10, teman-teman. Gitu. Ini sebenarnya sama seperti waktu kita pelajari di Python di pemrograman di pertemuan sebelumnya. Hanya ini perbedaan sintaks saja gitu. Isinya sama aja ini. Jadi kita memberikan nilai awal pada sebuah variabelnya i itu yaitu mulai dari 1, lalu kita beri maksimalnya ya. Itu variabel i itu bisa sampai berapa? I berarti dia sampai 10 saja. Nah, lalu i itu dia akan dari angka 1 sampai angka 10 itu bertambah. Itu bertambah 111. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru dia berhenti perulangannya ini. Kayak gitu teman-teman. Untuk contoh dari yang namanya sebuah looping for. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari juga looping. Hanya saja ini ada looping while dan juga do while. Nah, di mana looping while itu dia mengevaluasi kondisi terlebih dahulu sebelum berjalan. Nah, sedangkan untuk looping yang dual itu dia itu menjalankan perintah terlebih dahulu, baru dia mengecek kondisinya. Nah, ini berguna ketika program minimal harus berjalan satu kali, seperti menu interaktif atau input validasi, teman-teman. Jadi itu untuk perbedaan dari while dan do while. Ketika nanti while itu berarti dia mengecek, mengevaluasi dulu perintah-perintah apa aja yang diberikan. Baru dia ketika dia sudah true, dia benar, baru bisa dijalankan programnya. Nah, tapi ketika kita menggunakan dual, itu program itu berjalan terlebih dahulu, baru setelah itu adanya pengecekan terkait kondisi-kondisi dari looping yang udah dibuat pada dual itu. Kayak itu untuk perbedaannya, teman-teman. Hanya perbedaan pengecekan saja. Kalau yang while itu mulai dari awal, kalau dual itu pengecekan saat di akhir-akhir. Gitu. Ini contoh programnya. Dimana ini untuk yang di kiri ini adalah berupa while dan yang kanan ini do while, teman-teman. Sebenarnya hampir sama isinya ya. Dimana contoh di sini kita membuat variabel i itu bernilai 1, lalu masuk ke ulangannya while i itu kurang dari sama dengan 5. Maka isinya adalah code i atau sebuah output i dari variabel i. Lalu i plus plus, maka dia itu akan mencetak variabel i yaitu mulai dari 1 ini
sampai 5. Berarti outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya gitu teman-teman. Nah sama juga seperti ini, dia juga sama. Membuat sebuah variabel, ini variabel J dimulai dari angka 1. Lalu ada do, lalu out J, ya jadi memberikan output ya. Output kita mengoutputkan dari variabel J ini yaitu isinya 1 ya. Itu dan J plus plus baru perkondisian atau pengecekannya itu baru dimulai di akhir-akhir ini, baru dideklarasikan di akhir-akhir program. Gitu. Itulah perbedaan yang menjadi perbedaan dari while dan juga do while. Ketika while itu awal-awal program sudah dibuatkan perkondisian pengecekan kondisinya. Ini yang I kurang dari sampai dengan 5 dari awal. Jadi dia mengecek dulu kondisinya baru menjalankan programnya yang ini, out dan juga I++. Nah, kalau yang do while berbeda adalah dia menjalankan programnya dahulu, perintahnya dahulu, yang output ini dan juga J++ ini. Nah, baru dia mau mengecek validasi dari kondisinya pada perulangan tersebut. Itu untuk perulangan looping ya. Nah, lalu sini ada iterasi array yang dimana ini adalah sebuah looping yang dimana sangat sering digunakan untuk menampilkan isi dari array. Nah, dengan menggunakan perulangan, kita dapat mengakses setiap elemen tanpa harus menuliskannya satu per satu. Contoh, di sini program dari iterasi array. Jadi ini ada sebuah variabel array ya teman-teman, variabel array nilai, di mana dia bertipe data integer dan isi parameter dari array tersebut ada 5 nilai atau 5 data. Isinya adalah 80, 85, 90, 75, 88. Nah, selalu kita masukkan perulangannya. Ini kita menggunakan perulangan for integer i in i berarti kita mendeklarasikan dahulu kita membuat sebuah variabel i di mana dia isinya datanya isi dari variabel i itu adalah 0. Lalu i itu kurang dari 5. I plus plus. Lalu count nilai ke lalu kurang lagi i plus 1. Lalu ini lagi jadi nilai i and line. Jadi program ini dia akan mencetak isi dari array ini semuanya dari 80, 85, 90, 75, 88 itu akan keluar di output semua. Nah, caranya adalah ini. I itu adalah sebuah istilahnya urutannya. Jadi ini kan ada urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima ya kan teman-teman. Ini itu adalah sebuah variabel urutan yang akan kita berikan agar untuk bisa mendeklarasikan atau mengoutputkan isi dari array ini semua, data dari array ini semua. Nah, tapi teman-teman jangan lupa array itu dimulai itu dari 0 bukan dari 1. Jadi ini adalah nilai ke 0, ini nilai ke 1, ini nilai kedua, ini nilai ketiga, dan ini nilai keempat. Nah, kenapa di perkondisiannya ini I itu kurang dari 5, bukan kurang dari sama dengan 5. Jadi yang dianggap itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. 5 itu enggak dimaksud. Ya. Kalau 5 dimaksud berarti harusnya kurang dari sama dengan 5. Itu baru 5 masuk dalam perkondisiannya ini. Gitu, kenapa ini sampai 4 saja? Karena parameter atau isi dari arraynya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, lalu di sini nilai berarti masukkan tadi ya. Ini array variabel array nilai lalu kurung kotak i. Jadi dia bertambah-tambah berarti dia mencetak dari yang parameter ke 0 urutan ke 0 yaitu 80 lalu mencetak lagi nanti urutan ke pertama ke 1 yaitu 85 lalu mencetak urutan 2 yaitu 90 lalu mencetak urutan 3 75 lalu mencetak urutan 4 88. Setelah itu selesai perulangannya akan berhenti. Ya gitu teman-teman untuk iterasi array dan juga penggunaan looping pada sebuah array. Gitu. Nah, di sini juga ada parameter copy reference di mana parameter by copy itu hanya menyalin nilai sehingga perubahan itu tidak mempengaruhi variabel asli. Nah, tapi juga ada parameter by reference itu memungkinkan fungsi itu mengubah nilai asli. Nah, konsep ini tuh sangat penting ya teman-teman untuk efisiensi memori dan pengolahan data besar. Di sini ada contohnya untuk dari yang tadi ya, copy dan juga reference. Dimana di sini ada void ubah copy integer x ya, ada sebuah variabel x dia isinya adalah 100. Ini juga ada ini untuk yang reference-nya itu void
ubah ref, lalu ada integer dan x. Nah, x sama dengan 100. Ini ada sebuah mengcopy yang namanya sebuah variabel tanpa kita merusak program atau merusak isinya. Ya, kita bisa menggunakan copy ataupun reference gitu ya, teman-teman. Lalu juga ini ada prototype fungsi. Prototype fungsi ini digunakan untuk memberitahu compiler bahwa fungsi akan didefinisikan di bagian lain. Hal ini berguna ketika fungsi diletakkan setelah main atau ketika kita memisahkannya ke file .cpp. Ini contoh programnya. Jadi, prototype fungsi ini itu kita memberitahu pada program bahwa kita akan menambahkan sebuah fungsi. Itu. Jadi di sini awal-awal ini sebelum di fungsi utamanya ya dijalankan, ini fungsi utama jalankan, itu kita udah mendeklarasikan kita membuat sebuah prototype fungsinya dulu agar compiler paham bahwa kita akan membuat atau akan menambahkan sebuah fungsi pada fungsi utama maupun fungsi lainnya kayak gitu. Nah, maka dari itu tinggal in main pada fungsi utama, cout tambah kita memanggil fungsi yang awal tadi ini yang udah kita berikan. Itu. Jadi pada fungsi tambah itu isinya ada variabel A dan variabel B. Nah, pada yang fungsi utama ini kita memanggil fungsi tambah di mana berarti 4,5 berarti isi dari variabel A itu adalah 4 dan isi dari variabel B adalah 5. Nah, gitu. Oke, ini in tambah lalu memberikan integer A dan integer B lalu return A titik maaf A plus B. Ini ada sebuah operasi ya, berarti nanti ketika kita sudah menambahkan ini yaitu variabel A itu 4, variabel B itu 5, contoh di sini. Setelah itu maka akan menjalankan ya perintah atau operasi bilangan pertambahan. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dan nanti berarti output yang ada di terminal itu akan menampilkan angka 9, yaitu hasil dari pertambahan dari variabel isi variabel yang sudah kita berikan. Kayak gitu, teman-teman. Lalu ini ada organisasi kode, di mana dalam pemrograman profesional, fungsi itu dipisahkan ke file header, atau biasanya itu dinamainnya itu .hpp. Nah, untuk deklarasi dan file source, atau kalau di file source itu kita namain itu .cpp untuk implementasi. Nah, pemisah ini membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan mudah modular. Contoh program di sini, ini ada sebuah tiga file di mana ini ada fungsi .hpp, ada fungsi .cpp, dan main.cpp, di mana fungsi ini .hpp ini dia untuk mendeklarasi fungsi. Kita akan memberikan fungsi apa aja gitu. Contoh nanti kita memberikan fungsi A, fungsi B, fungsi C, itu semua dideklarasikan dalam file fungsi.hpp. Lalu juga ada juga fungsi .cpp. Ini hanya perbedaan pada belakangnya ya, atau formatnya saja, di mana isinya itu juga pasti berbeda. Dimana kalau yang tadi di .hpp itu ada kita mendeklarasikan fungsinya aja gitu. Nah, tapi kalau yang di fungsi .cpp itu kita mengimplementasikan fungsi. Kita memberikan isi fungsinya itu dari hasil dari yang HPP tadi. Contoh kalau berarti HPP itu contohnya gampangnya itu sebuah kita memberikan data-datanya. Lalu CPP itu kita memberikan sebuah contoh, kita memberi perkondisiannya, perulangannya atau apa dari by data yang dari .hpp. Dan nanti main.cpp-nya inilah program utamanya agar kita bisa menjalankan yang dari fungsi.hpp datanya dan juga dari fungsi.cpp. Kayak gitu, teman-teman. Jadi yang di run pada compiler itu yang main.cpp. Itu. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut kepada sesi praktikum ya. Jadi teman-teman silahkan dilihat, kita langsung lanjut aja ke VS Code. Oke teman-teman, ini udah ada program yang kita kembali ke VS Code. Di sini aku ada 3 program dan juga ada satu program yang organisasi tadi, organisasi pemrograman ya dari CPP, lalu juga ada juga function CPP dan juga .hpp-nya. Kita mulai dari awal ini 3.1. Kita coba run dulu ya teman-teman untuk programnya. Oke. Dia akan keluar max value from number list itu adalah 156. Berarti kita udah tahu ya di sini berarti ada sebuah program di mana dia untuk mencari nilai maksimum dari datanya. Gitu. Nah, jadi pada awal ini kita mengincludekan, kita menambahkan sebuah
library ya, ada library IOStream dan juga library vector. Lalu juga kita juga mendeklarasikan ya namespace std-nya. Nah, lalu kita membuat sebuah fungsi ya, nama get max value from number list. Ya, dimana isinya ada variabel number list, dimana dia berupa tipe datanya adalah integer. So, kalau masuk ke sini, kita juga menambahkan sebuah variabel maksimumnya. Itu tipe data integer, isinya adalah 0. Lalu kita masuk perulangan for in number, itu ada di pada number list, maka dia akan menghitung number max-nya berapa. Ini ada sebuah fungsinya, fungsi agar kita bisa menghitung atau mencari nilai maksimumnya. Lalu di sini pada fungsi utama kita memberikan number list array-nya ini. Jadi variabel number list itu isinya ada apa aja? Ini ada 3, 5, 88, 156 dan minus 6. Nah, setelah itu kita berikan output ya. Jadi max value from number list. Jadi nilai maksimum dari variabel number list itu ada di angka berapa. Lalu setelah itu sini berikan, kita panggil fungsi tadi udah kita deklarasikan, fungsi yang ini get max value from number list. Tuh. Setelah itu langsung ini udah kurung number listnya, yaitu berapa tadi yang udah kita nilainya udah kita kalkulasikan di fungsi get max value from number list itu. Setelah itu endline. Tuh, contoh misal di sini aku mau nambahin lagi nih contoh. Aku nambahin juga ada 180 4,9. Ya, kita save. Kita coba run dulu. Maka kalau dari sini nilai yang akan diambil maksimumnya adalah 180. Kayak gitu teman-teman. Itu buat program mencari data maksimum, nilai maksimum. Nah, ini juga ada di sini. Program selanjutnya kita coba run dulu. Oke, kita masukkan number. Contoh kita masukkan angka 4, angka 7, 3, 2, 8. Nah, max value from number list adalah 8. Jadi ini sama seperti yang pertama tadi. Dia itu untuk menghitung nilai maksimum. Bedanya, kalau yang tadi, di yang file pertama ini, isi data itu kita berikan di programnya, di sini tadi. Ya, ini. Di variabel number list, array number list ini. Datanya di sini. Bedanya, kalau yang di program kedua ini, datanya itu belum ada di variabelnya, variabel arraynya, tapi nanti kita menginputkan. Jadi ini hampir sama, juga sama ini, fungsinya sama tadi ya. Ada fungsi get max value from number list, dia sama seperti tadi, sama. Nah, hanya tadi di bagian ini utamanya, fungsi utama, itu ada perulangan di sini. Perulangan di mana dia akan menanyakan sebanyak 5 kali. Gitu. Dan dia memberikan input number, ada variabel input numbernya. Jadi dia program ini dia akan mengulang pertanyaan yang enter a number ini sebanyak 5 kali. Nah, datanya, hasilnya yang udah diberikan user nanti itu akan masuk ke dalam variabel input number. Nah, di mana langsung dapat nilai maksimumnya yang dari fungsi ini, fungsi ini. Itu fungsi yang get max value from number list. Gitu. Untuk yang program kedua. Ini ada program ketiga. Kita coba run lagi. Oke. Enter a number 0 to stop. Contoh aku berikan 6. Lalu 3, 5, 8, 2, 4, 6. Kenapa nggak berhenti-berhenti? Karena ada perintah ketik 0 ketika untuk stop program. Kita klik 0 coba. Nah, max value from base ada di angka 8 tadi yang udah kita inputkan. Ini juga sama teman-teman dengan program kedua, pertama dan kedua, yaitu untuk menghitung nilai maksimum. Hanya saja kalau yang tadi di program kedua itu kita udah membatasi pertanyaan enter number itu dia akan keluar sebanyak 5 kali. Bedanya kalau yang ketiga ini, program ketiga, dia itu menggunakan perulangan while, di mana perulangan while itu dia tidak akan berhenti sampai kita memberikan fungsi berhenti, atau kita tadi mengetikkan 0 ya, 0 to stop. Itu dimana dia sama dari awal sampai akhir ya, dari yang fungsi get max value from number list ya sama, lalu juga
fungsi utama juga sama, hanya saja pada bagian perulangan saja, perulangan untuk memberikan yang namanya pertanyaan ini, pertanyaan inputnya. Jadi di sini ya yang while sampai dengan else ini. Jadi perulangan ya pada fungsi as user phone number. Nih, kita menginputkan ya, membuat variabel number ya, variabel input number. Lalu isinya kita buat enter a number 0 to stop. Nah, nilai hasil dari kita tambahkan ini, hasil yang nanti user tambahkan ini akan masuk ke dalam variabel input number. Nah, lalu ketika nanti kita klik 0, itu akan berhenti masuk ke bagian perkondisian di sini. Jadi ketika if variabel input number itu sama dengan 0, maka fungsi as user from number, fungsi perulangan ini, jadi perulangan ini namanya adalah as user from number ya, fungsi perulangannya ini. Nah, ketika user mengetikkan 0 ya, maka fungsi as user from number itu akan false, akan berhenti. Nah, tapi kalau else ya, jika itu nilainya dari yang diinputkan itu belum 0, nilai belum 0, maka dia akan terus berjalan terus tanpa henti. Nah, kenapa ini kalau aku run tadi di sini? Dia akan berjalan terus teman-teman. Contoh sini 6, 3, 5, dia akan berjalan terus. Jadi kalau teman-teman nggak ngeklik 0, dia akan berjalan terus sampai akhir nih 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dia akan berhenti sampai teman-teman masukkan angka 0. Jadi 0 baru berhenti dan akan menghitung atau mencari nilai maksimumnya 99 yang kita tambahkan tadi. Kayak gitu teman-teman. Kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Ini ada beberapa file ya, dimana tadi ya yang udah di materi tadi, yang materi sini ya, organisasi kode, dimana dipilah, dibedain ada file .hpp, file .cpp, dan fungsi utamanya main.cpp nya, dimana di sini dia fungsinya adalah ada membuat vektor ya berisi 5 dan juga 5 dan 4, itu ada sebanyak 3 data. Kita coba run dulu teman-teman untuk programnya ini. Oke, kita enter. Size of number list. Di listnya itu ada 3 nilai. Lalu yang B itu ada 7 data. Oke, jadi yang A itu ada 3 data dan B ada 7 data. Isinya adalah ini. Lalu juga pada bagian negara ini ya, city list, maaf, di bagian kota ya, kota, list kotanya itu kata Berlin tuh ada berapa kali. Contoh di sini ada 2 kali ya, 1, 2. Misal aku tambahin lagi di sini, contoh aku kasih lagi Berlin, koma. Oke, kita coba run. Berarti harusnya Berlin itu keluar sebanyak 3 kali gitu teman-teman. Nah, kenapa ini masih 2? Karena pada bagian sini ini masih menjadi satu kesatuan pada sebuah variabelnya di sini. Kayak gitu. Nah, lalu teman-teman, kenapa harus kita pisah ada .cpp dan .hpp? Dimana kalau di mainnya ini itu kita hanya memberikan semacam input output, lalu juga kita tinggal mendeklarasikan atau kita tinggal menambahkan fungsi-fungsinya tanpa kita membuat. Kayak ini ada fungsi add list to list, lalu ada variabel input dan outputnya. Nah, kita nggak tahu kan fungsi add list to list ini itu ada fungsi apa lagi isinya, tuh apa aja isinya. Mungkin nanti isinya ada perkondisian, ada looping dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Yang dimana isinya tuh ada bagian di sininya. Nah, ini contoh nih, ada my vector function.cpp. Ini ada fungsi get string occurrence in list, isinya ada ini, ada perulangan, juga ada input atau deklarasi sebuah variabelnya, itu variabel occurrence gitu. Lalu nih
yang .hpp ini kita hanya mendeklarasikan fungsinya itu mau kita ada apa aja. Jadi di sini ya, jadi di .hpp kita mendeklarasikan kita mau ada fungsi ada fungsi add zero tulis, ada fungsi print all element, lalu ada fungsi add list tulis dan sebagainya. Nah, nanti yang myFactorFunction.cpp file ini itu adalah kita tuh pada fungsi-fungsinya tadi yang udah kita deklarasikan, kita isinya itu mau mengisikan apa aja gitu. Jadi contoh di sini ada fungsi add zero tulis yang udah kita tambahkan ya di .hpp. Itu isinya apa aja yang tahu ternyata isi dari fungsi tersebut ada perulangan for gitu. Lalu nanti di sini selanjutnya ternyata ada isinya, ada isi fungsinya, ada perulangan lagi, nanti ada precondition dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, nanti di main.cpp ini kita hanya perlu memanggil aja, memanggil fungsi yang udah kita buat tadi. Dengan bagaimana? Jadi nanti pada bagian include library-nya, itu kita dia include iostream sama, lalu juga ada include vector. Nah, di sini kita juga mengincludekan ini ada include file hpp-nya kita tadi. Jadi file hpp ini itu kita panggil di program utamanya agar apa? Agar kita bisa yang namanya menggunakan fungsi yang udah dibuat tadi. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang udah dibuat walaupun di file eksternal, file beda dari file utama main.cpp-nya. Kayak gitu teman-teman. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian teman-teman, silahkan dicoba di rumah masing-masing. Nanti ketika ada pertanyaan bisa tuliskan di komen, nanti pasti akan aku bantu. Oke, mungkin sekian bisa aku sampaikan. Sekali ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.